Oke, jadi kan tadi kita udah bahas aspek-aspek yang bakal kita eh, pelajari di college adjustment ini. Kan ada empat nih, ada academic adjustment, ada social adjustment, ada personal emotional adjustment, dan ada institutional adjustment. Nah, kali ini kita bakal membahas poin pertama, itu ini Jeng, academic adjustment. Nah, mungkin yang teman-teman ada nih pendapat apa sih itu academic adjustment atau apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman saat mengetahui atau saat mendengar academic adjustment ini? Tuh, yuk boleh sharing-sharing. Oke, bagus banget ya pendapatnya. Jadi, untuk academic adjustment itu adalah penyelesaian akademik. Simpelnya itu adalah penyelesaian akademik. Jadi, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan tuntutan akademik agar memperoleh hasil yang memuaskan gitu. Nah, ada empat aspek academic adjustment nih menurut Baker dan Sirik tahun 84 ini. Yang pertama itu adalah motivasi belajar dan memiliki tujuan akademik yang jelas. Jadi di academic adjustment ini kita harus punya motivasi belajar agar kita tahu nih eh, kita tuh sebenarnya mau ngapain sih di sini gitu. Atau kita harus memiliki tujuan akademik yang jelas. Yang kedua adalah keterlibatan dalam tugas akademik. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan gitu. Dan yang ketiga itu upaya optimal yang dilakukan untuk memenuhi tuntutan akademik. Jadi ya seperti yang tadi ya, oke dikasih tugas kita kerjakan dengan maksimal dan optimal. Nah yang keempat ini adalah perasaan puas terhadap lingkungan akademik. Yeay. Nah untuk menambah pemahaman terkait academic adjustment ini, kita akan bermain games dengan judul I am a Survivor. Nah di sini aku bakal bagi ke empat kelompok besar. Tadi kan teman-teman sudah membentuk 8 kelompok kan awalnya. Di sini aku akan membagi ke empat kelompok besar. Jadi kelompok satu bergabung dengan kelompok dua, kelompok tiga bergabung dengan kelompok empat, dan seterusnya. Tuh. Di sini aku akan membagikan HVS nih kepada masing-masing kelompok. Oke, sudah dibagi ya HVS-nya. Nah, setelah itu apa nih? Ada narasi. Narasinya adalah kalian adalah sekelompok rombongan yang sedang berwisata dengan menggunakan kapal pesiar. Di tengah-tengah perjalanan terjadi badai yang dahsyat sehingga menimbulkan kebocoran pada lambung kapal. Kapal perlahan-lahan mulai tenggelam. Sebagian besar barang-barang berhamburan dan tidak bisa diselamatkan. Untungnya terdapat 4 buah sekoci yang dapat digunakan. Dengan tenaga dan harapan yang ada, kalian mencoba untuk menyelamatkan diri. Kalian menyadari akan membutuhkan waktu bagi tim penyelamat untuk datang, sehingga kalian harus segera menyelamatkan diri dengan membawa peralatan yang dibutuhkan. Dikarenakan keterbatasan ukuran, tiap sekoci hanya dapat menampung 10 orang beserta 10 peralatan yang kalian bawa. Nah, jadi kan tadi intinya tuh kalian tuh harus menyelamatkan diri menggunakan skoci, dan di skoci itu kalian hanya boleh bawa 10 barang dengan rincian barang-barang yang ada sebagai berikut. Jadi ini di antara barang-barang ini teman-teman hanya boleh memilih 10 barang yang akan digunakan atau dibawa di sekoci tersebut. Nah, dari kan tadi teman-teman suruh dibawa 10 barangnya. Nah, ada informasi nih, informasi pertama. Jadi teman-teman tuh intinya bakal berlabuh ke pulau terpencil yang lokasinya jadi kebakaran, dan pulau tersebut tuh tropis yang dipenuhi hutan lebat. Dan dari informasi ini teman-teman mulai nentuin nih 10 barang yang akan dibawa sesuai dengan informasi tersebut. Nah, waktu diskusi adalah 5 menit. Nah, oke, sebelum mulai, ada nggak yang mau ditanyain terkait instruksinya gitu, atau instruksinya kurang jelas, atau mau diulangi lagi, itu boleh banget teman-teman tanyakan aja. Nah, kalau tidak ada, kita mulai diskusinya 5 menit dari sekarang. Oke, waktu diskusi telah habis, setiap perwakilan kelompok, aku minta buat ke depan nih, nulis eh, in- barang apa aja nih yang dibawa gitu, sesuai dengan diskusi tadi. Gitu.
Oke, terima kasih sudah menuliskan ke depan. Oke, apakah gamenya berhenti di sampai situ aja? Tentunya enggak dong. Ada ada lanjutannya lagi, yaitu ada informasi kedua. Nah, di informasi kedua ini ada tambahan informasi lagi nih. Jadi pulaunya itu curah hujannya sangat tinggi, terus dan diprediksi akan turun hujan terus-menerus. Terus ada banyak binatang yang dapat diburu. Dan dari informasi tambahan ini, teman-teman itu eh, diskusi lagi nih sama kelompoknya. Kira-kira 10 barang apa aja yang bakal dibawa sesuai dengan tambahan informasi tersebut. Waktu diskusinya 3 menit. Tapi sebelum mulai, aku juga mau pastiin lagi instruksinya apakah sudah jelas atau adakah pertanyaan. Ini boleh banget ya teman-teman nanyain kalau misal aku ngasih instruksinya kurang jelas. Tuh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa mulai diskusi, tapi diskusi kali ini hanya 3 menit aja, dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu. Sekarang, teman-teman aku minta lagi nih buat maju ke depan. Menuliskan jawaban yang tadi teman-teman sudah diskusikan. Oke, Oke, bisa jelas nih teman-teman jawaban dari setiap kelompok. Nah, ternyata kelompok 1 sama kelompok 3 tuh kayak beda banget ya kan. Kelompok 1 tuh ada 3 barang yang diubah, sementara kelompok 3 tuh gak ada sama sekali gitu. Nah, boleh cerita nggak nih perwakilan kelompok, kenapa sih kok ada yang barang yang diubah atau ada nih barang yang nggak diubah gitu? Oke, oh jadi gitu ya alasannya ya. Jadi yang satu ternyata mempertimbangkan informasi, yang satu udah visioner, udah tahu informasi keduanya, udah tahu nih apa yang terjadi di masa depan gitu. Oke, terima kasih atas sharing atau pendapatnya. Nah, yang kita berlanjut ke informasi ketiga tambahan. Jadi tidak berhenti sampai situ doang dong. Ada informasi tambahan lagi, yaitu informasi ketiga. Nah, sama aja. Jadi informasi ketiga ini ada tambahan lagi nih. Ada bekas bangunan masih kokoh berdiri. Eh, bangunan tersebut dapat digunakan terakhir digunakan 2 tahun yang lalu. Dalamnya itu masih ada perlengkapan dapur yang lengkap dan berfungsi. Terus belum memiliki sekoci, penumpang kapal memperoleh informasi bahwa suatu 3 hari ke depan akan ada tim SAR yang datang untuk menyelamatkan para penumpang. Wah, sesuai dengan informasi ini, teman-teman diskusi lagi apa aja barang yang bakal dibawa ke dalam skoci tersebut. Ada 10 barang yang bakal dibawa. Waktu diskusinya itu 3 menit, tapi sebelum mulai lagi, aku mau mastiin apakah instruksi yang aku berikan itu sudah jelas atau belum. Jadi kalau misalnya tidak jelas, itu bisa eh, langsung ditanyakan aja nggak apa-apa. Kalau sudah jelas, teman-teman mendiskusikan jawabannya itu 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah 3 menit. Aku minta lagi teman-teman buat perwakilan kelompoknya menuliskan jawaban di depan atau di papan tulis. Oke, kita bisa lihat nih bahwa yang tadinya tidak ada perubahan nih setelah menerima informasi ketiga. Itu boleh cerita nggak kenapa ada perubahan? Oke, benar banget ya. Jadi, dengan tambahan informasi tersebut, teman-teman itu uh, jadi lebih tahu nih barang apa aja yang bakal dibawa gitu. Nah, setelah terima kasih teman-teman yang sudah memainkan game tersebut gitu kan. Terus selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Nah, dari game tersebut itu teman-teman setiap kelompok ini mengalami hambatan gak nih dalam menentukan barang yang akan dibawa gitu. Ada yang mau sharing mungkin? Skip. Eh, jadi teman-teman tuh setelah menerima informasi tersebut, tambahan tersebut, jadi makin tahu nggak sih barang yang mau dibawa itu apa? Jadi lebih gampang nggak sih buat memutuskan barang yang mau dibawa? Ya nggak sih? Nah, jadi benar banget kan. Jadi penambahan informasi tersebut memudahkan teman-teman buat memutuskan barang apa aja nih yang bakal dibawa gitu. Nah, jadi kesimpulan dari game ini untuk sebagai pembelajaran kita itu adalah semakin jelas tujuan yang kita punya, maka semakin terarah pertimbangan dan rencana kita.
tindakan kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, ngomong-ngomong soal tujuan, kita refleksi lagi nih. Yuk kita ingat lagi nih, apa sih tujuan kamu masuk ITB? Tujuan teman-teman masuk ITB itu apa sih? Apakah karena ingin mengoleksi anim, meminta rekomendasi anim, atau karena kecoplok, atau kelempar dari univ sebelah? Jadi ingat-ingat lagi tujuan teman-teman. Oke. Mungkin di sini ada yang mau sharing nggak terkait tujuan teman-teman masuk ITB? Skip. Terus, nah mungkin dan teman-teman ada nih yang belum merumuskan tujuan masuk ITB tuh ngapain aja sih gitu. Nah, terkait hal tersebut aku punya nih satu tools yang bisa membantu teman-teman merumuskan tujuan dengan sangat baik. Apa itu toolsnya? Yaitu SMART Goals. Untuk mengenal SMART Goals lebih jauh, kita akan menonton video terlebih dahulu. Oke. Oke, setelah menonton video tersebut, ada nggak nih teman-teman yang mau ngasih pendapat gitu terkait video Smart Goals ini? Ada yang mau jelasin nggak? Tadi tuh videonya yang jelasin apa aja sih? Gitu. Oke, jadi bagus banget pendapatnya. Jadi di Smart Goals ini kita ada 5 komponen yang bakal kita um, yang ada terdapat di Smart Goals ini. Ada 5 komponen di Smart Goals ini. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik itu ya artinya ya spesifik, fokus, tidak ambigu, dipaparkan dalam bahasa yang lugas. Menjawab pertanyaan what, when, dan why. Oke, apa tujuannya itu? Jadi tujuannya itu harus spesifik, terus when itu kapan tujuan tersebut akan dicapai, dan why. Kenapa kamu harus merumuskan tujuan tersebut gitu. Terus yang kedua adalah measurable. Measurable itu adalah kriteria spesifik untuk mengukur kemajuan dan pencapaian target. Biasanya ini berbentuk kuantitatif. Misal, aku pengen punya IPK 4. Jadi bukan cuma aku pengen punya IPK bagus. IPK bagus tuh kayak gimana? Yang measurable dong. Yang measurable itu ada angkanya. Oh, IPK-nya 4. Tuh. Terus yang achievable, yang realistis, tidak terlalu sulit dan tidak mudah. Realistis ini yang sesuai dengan kondisi saat kita. Sebenarnya tidak ada tujuan yang impossible menurut aku. Jadi kan kita harus lihat dulu kondisinya. Apakah itu realistis untuk dicapai gitu. Ya misal, nggak mungkin kan tujuan kita tiba-tiba kita dengan lingkungan mahasiswa ini, dengan kondisi sebagai mahasiswa, tiba-tiba tujuannya kita mau jadi presiden gitu kan. Presiden Rusia. Kan, kan kayak kurang achievable untuk kondisi sekarang. Makanya kita harus realistis gitu. Terus relevan, saling mendukung atau selaras dengan target lainnya. Misalnya nih, aku punya tujuan untuk dapat IPK 3,8 di fisika. Kebetulan aku di fisika kan. Nah, tujuan yang lainnya itu aku akan menyelesaikan 5 soal fisika per hari gitu. Itu kan tujuan itu mendukung tujuan lainnya gitu. Makanya dibutuhkan tujuan yang relevan. Terus yang terakhir ada time bound. Time bound itu seperti deadline gitu. Jadi kan setiap tujuan tuh harus punya tenggat waktunya agar jelas nih kapan sih kita mau mencapai tujuan tersebut. Gitu. Jadi inilah sekilas tentang SMART Goals. Oke, tidak afdol kalau kita tidak praktek. Practice make perfect. Itu adalah kata-kata yang sering banget teman-teman dengar. Jadi practice membuat kita semakin paham gimana sih penggunaan SMART Goals ini gitu. Oke. Nah, untuk praktek ini teman-teman join dulu Slido-nya dengan mengakses link berikut dan memasukkan kode berikut. Tuh. Oke. Jadi latihannya itu ada nih statement, aku ingin bisa jago bahasa Inggris. Nah, kira-kira ini tujuan yang udah smart belum sih? Belum kan? Jadi teman-teman tuh aku minta nih untuk membenahi tujuan ini agar tujuan ini lebih smart gitu. Oke, jadi bisa banget dimulai apa tujuan-tujuan ini? Tujuannya gimana sih biar tujuan ini bisa lebih smart gitu. Oke, kita lihat nih jawaban-jawabannya. Oh, ternyata udah pada hampir benar semua ya. Udah pada
mulai paham nih terkait gimana pakai smart goals. Nah, aku ada satu referensi ada satu jawaban yang bisa jadi teman-teman referensi untuk merumuskan jawaban untuk merumuskan tujuan ini nih, tujuan dari aku ingin bisa jago bahasa Inggris dengan metode SMART. Yaitu aku ingin dapat skor TOEFL 600 pada 2 bulan ke depan agar aku bisa lolos seleksi administrasi pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, ini adalah satu tujuan yang SMART. Tapi kenapa sih bisa dibilang smart gitu? Aku pengen sharing teman-teman nih. Nggak semuanya, kalau misalnya ada yang mau jelasin semuanya kenapa ini smart, boleh sih. Tapi aku pengen nanya dulu nih, kenapa tujuan ini bisa spesifik? Apakah ini menjawab pertanyaan what, when, dan why? Betul banget ya, what-nya itu aku ingin dapat skor TOEFL 600 pada 2 bulan ke depan kan bla 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 bla. Terus when-nya itu kapan? Kapan itu ada di kata pada 2 bulan ke depan. Terus why? Kenapa sih aku harus punya skor TOEFL 600 agar bisa lolos seleksi administrasi untuk pelajar ke luar negeri? Tuh. Terus measurable-nya mana? Ya ini ya terukur ya 600. Jadi nggak cuma aku ingin dapat skor TOEFL bagus, tapi aku ingin dapat skor TOEFL 600. Jadi ada measurable, ada hal yang terukur. Terus yang achievable gimana nih? Apakah di tujuannya itu mudah dicapai, realistis gitu kan? Realistis ya, sebagai mahasiswa kan kita eh, dengan belajar bahasa Inggris itu hal yang realistis dan bisa dilakukan di masa-masa sekarang ini gitu. Terus yang relevan. Nah, di sini tuh relevan gak sih, menurut teman-teman? Benar banget relevan ya, karena sebagai mahasiswa kita kan harus bisa bahasa Inggris tuh untuk menunjang akademik kita. Makanya ini tujuannya relevan karena mendukung tujuan lainnya gitu. Terus, apakah ini ada time bound-nya? Ada tenggat waktunya? Ada nih pada 2 bulan ke depan. Jadi targetnya itu 2 bulan ke depan. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang metode SMART Goals. Lanjut apa nih? Apa nih? Nah, dalam mencapai tujuan tersebut pasti kita perlu proses, gitu kan. Nah, kita akan nonton video terkait proses is a long journey. Video sebagai berikut. Oke, oke. Kita sharing-sharing gitu. Dari video tersebut, ada nggak sih yang mau sharing apa sih hambatan yang teman-teman rasain waktu menjalankan tujuan yang teman-teman tuh udah siapkan secara matang, secara serius gitu. Ada nggak sih hambatan-hambatannya gitu? Ada nggak yang mau sharing-sharing gitu kan? Oke, udah. Ya, ternyata bener banget ya. Aku juga merasakan hal yang teman-teman rasain. Yang bisa menghambat kita untuk mencapai tujuan itu adalah rasa malas dan rasa takut. Bener banget yang tadi teman-teman, yang tadi teman kalian bilang ya. Aku juga sering loh ngerasa males. Gak sering sih, kadang-kadang aku ngerasa males kayak kalau misalnya animku lagi keluar gitu episodenya, aku kayak aku malas belajar, aku pengen nonton anime aja gitu, atau enggak ini libur aku pengen rebahan aja gitu. Jadi itu kita terhalang oleh rasa malas kita dan rasa takut. Jadi aku kadang-kadang juga ngerasa takut kayak aku pengen sukses tapi aku takut mencoba lomba. Aku pengen sukses tapi aku takut mencoba organisasi dan ini itu. Jadi bener banget yang menghambat kita tuh rata-rata ya malas dan rasa takut itu. Ya, jadi teman-teman harus bisa meminimalisir rasa malas dan rasa takut untuk bisa lancar mencapai tujuan yang teman-teman sudah rancang. Gitu. Untuk mendalami proses is a long journey, kita akan main games lagi. Tuh, di CDT itu tidak bosan-bosan untuk bermain games. Nah, dan gamesnya itu apa sih judulnya? Judulnya adalah Into the Wild. Kita masuk ke alam liar. Gitu. Oke, jadi aku bakal bagiin lagi lembar kerja. Ada kasus-kasusnya, ada 4 kasus, jadi tiap kelompok beda kasus. Jadi ada empat kertas yang aku bagi. Ada ada kertas yang aku bagiin ke setiap kelompok gitu. Nah, bisa lihat di kertas tersebut. Oke, jadi di Into the Wild ini atau dalam permainan kali ini teman-teman bakal
menjadi survivor dari kapal yang tadi, kapal karam tadi. Kan terdapat di pulau terpencil nih. Nah, saat meminta bantuan sebelum kapal karam, informasi terakhirnya tuh tim SAR bakal datang nih nyelamatin kalian gitu. Nah, tapi kapal tim SAR itu hanya berlabuh di sisi selatan pulau terpencil. Nah, dari posisi teman-teman saat ini menuju sisi selatan, ada beberapa tantangan atau misi yang harus di teman-teman selesaikan untuk bisa mencapai tim SAR tersebut yang ada di sisi selatan pulau terpencil. Nah, oke. Jadi ada dua misi, yang harus teman-teman selesaiin buat mencapai sisi selatan pulau. Nah, ada informasi lagi nih. Teman-teman tuh bakal dimodalin 90 emas batang berjumlah 90 batang gitu. Nah, kok bisa dilihat di lembar kerja di lembar kerja, di lembar kertas yang tadi aku udah kasih itu ada list peralatan list peralatan kan. Nah, itu peralatan itu bisa digunain buat nyelesain kedua misi tersebut. Tapi setiap kelompok itu peralatannya bakal beda-beda gitu. Oke. Jadi, di misi pertama ini, intinya adalah teman-teman itu bakal menyiapkan bahan makanan untuk perjalanan ke sisi selatan pulau. Nah, kan menyiapkan bahan makanan kalau di hutan itu kita harus berburu nih. Nah, untuk modal berburu kita harus punya 3 panah. 3 panah itu diperoleh dari mana? 3 panah diperoleh dari menjawab benar dari 3 pertanyaan yang nanti akan aku sampaikan gitu. Nah, jadi nanti tuh aku dan temanku itu bakal ngasih pertanyaan ke teman-teman gitu kan. Aku bakal megang kelompok 1, 2, temanku bakal megang kelompok 3 dan 4. Nah, nanti kalau pas aku ngasih pertanyaan ke kelompok 1, kelompok 2 agak ke belakang dulu, dan begitu juga saat temanku menyampaikan ke kelompok 3, kelompok 4 akan agak belakang dulu gitu. Nah, ini kan kalau misalnya jawab benar dapat mana? Kalau jawab salah gimana? Gitu. Ada 3 pilihan yang bisa teman-teman pilih ya untuk kalau misalnya teman-teman tuh jawabannya salah. Yang pertama, memberikan jawaban baru. Jadi teman tuh nyoba jawab lagi. Misalnya pertama jawabannya salah, terus teman-teman nyoba jawab lagi. Nah, itu teman-teman harus mengeluarkan biaya sebesar 10 batang emas. Yang kedua, teman-teman tuh membeli penjawaban. Jadi eh nanya teman-teman satu soal ini nggak bisa jawab, teman-teman langsung minta jawaban aja ke aku atau ke temanku, ke aku ya kan. Misalnya teman-teman dapat dapat pertanyaan dari aku, berarti langsung aja membeli kunci jawaban atau nanya kunci jawaban ke aku. Nanti itu berkurang 15 batang emas. Nah, habis itu ada yang pilihan ketiga yaitu menukarkan barang yang dimiliki oleh kelompok atau barang bernilai 1 anak panah. Itu. Nah, kalau misalnya teman-teman ini kalau waktu yang untuk menentukan pilihan itu kan 10 detik. Nah, dari 10 detik gimana? Otomatis aku bakal ngambil pilihan kedua. Gitu. Jadi otomatis udah aku kasih langsung aja jawabannya dengan nanti aku kurangin 15 batang emas gitu. Nah, eh, di dalam misi ini juga dilarang ada alat bantu elektronik apapun. Jadi aku mohon banget teman-teman buat menyimpan alat elektroniknya di dalam tas. Karena kalau misalnya teman-teman googling atau melakukan pelanggaran di games ini, di misi A ini, teman-teman bakal dikurangin 15 batang untuk setiap persoalan yang dilanggar. Gitu. Oke, dari sini dulu deh. Sampai sini dulu, ada nggak sih instruksi aku yang kurang jelas? Nah, bisa teman-teman mau tanya nih, tadi kan kayak apa sih muter-muter gitu. Ini enggak, ini beneran nggak apa-apa banget buat tanya yang se-clear-clearnya, yang sejelas-jelasnya biar teman-teman tuh lancar nih dalam bermain games. Oke, nggak, kalau nggak ada kita bisa mulai gamesnya. Jadi nanti aku bakal ngasih 3 pertanyaan. eh dan teman aku ya juga ngasih 3 pertanyaan yang harus dijawab selama 3 menit, tapi satu soal itu dijawab selama 20 detik gitu. Oke. Ini pertanyaan, skip. Oke, sama teman-teman sudah menyelesaikan misi A. Nah, ini adalah perolehan skor teman-teman
eh, sementara ini ya kan, perolehan skor sisa batang emas yang teman-teman masih punya gitu di misi A kali ini. Bisa lihat di papan tulis. Oke, tadi kan ada dua misi. Nah, ini kita masuk ke misi kedua. Misi pertama, terus kita masuk ke misi kedua. Di misi kedua ini, teman-teman melanjutkan perjalanan ke sisi selatan pulau. Dan teman-teman tuh sudah ada harapan karena melihat lampu dari tim SAR, dari kapal SAR. Kayak, ya, ya Tuhan, akhirnya, finally, gitu, gitu. Tapi, emang hidupnya banyak cobaan ya. Pas mau sampai di sisi selatan, ada Bagas babi ganas yang menghadang. Yang menghadang, yang jaraknya itu cuma beberapa meter dari kapal SAR. Nah, untuk bisa melewati bagas babi ganas tersebut, ada dua cara yang teman-teman bisa tempuh, dua pilihan ya, dua pilihan cara yang teman-teman bisa tempuh untuk menghadapi babi ganas ini. Apa aja caranya? Ini dia. Yang pertama nih, ada membuat api unggun. Yang peralatan wajib dimiliki, kayu, minyak tanah, pipa angin, dan korek api. Atau yang kedua nih, membuat lubang jebakan. Leskop, kawat bodi, jerami, dan batu. Nah, jadi teman-teman nih bakal milih di antara dua pilihan ini, apa sih yang teman-teman mau pakai buat em, apa ya, menghadapi babi ganas tersebut gitu. Apakah satu atau kedua, disesuaikan dengan peralatan yang teman-teman punya di list itu gitu ya. Disesuaikan dengan peralatan teman-teman punya di list itu. Nah, kan tadi kan ada list ini kan, ada list barang, dan itu kan nggak mesti semuanya di sini ada kan. Misalnya teman-teman pilih api unggun, nggak semua komponen yang di api unggun ini teman-teman punya kan, pasti ada barang-barang yang belum ada di situ gitu. Begitu juga dengan bank jebakan, nggak semuanya ada di list. Nah, kekurangan barang itu bisa dapat dari mana? Teman-teman bisa beli di pedagang. Pedagang itu akan diperankan oleh temanku. Jadi temanku akan menjual alat-alat yang dibutuhkan oleh teman-teman dalam eh, dalam cara satu atau cara dua gitu. Jadi teman aku bakal menjual barang-barang atau alat yang akan dibutuhkan dengan satu alat itu harganya itu 25 batang emas gitu. Dan tapi selain ke pedagang, teman-teman juga bisa mengunjungi kelompok lain bebas dengan cara apapun gitu kan. Nah, aku bertindak sebagai pencatat skor. Jadi segala pengurangan atau penambahan emas yang teman-teman alamin, teman-teman wajibun kudu banget lapor ke aku gitu. Atau pengurangan penambahan barang, penambahan alat, pengurangan alat itu harus lapor ke aku gitu. Sebagai pencatat skor yang ada di depan ini akan menunggu gitu. Nah, oke, waktu diskusi 8 menit untuk menentukan 8 menit. Ya, benar 8 menit untuk menentukan eh, strategi apa yang teman-teman gunakan. Apakah mini satu, mini dua, terus gimana cara teman-teman ngasih barangnya? Gimana cara teman-teman mencari barang yang kurang gitu. Kayak waktu diskusi, sebelum diskusi, aku mau ngingetin lagi, adakah instruksi aku sampai sini yang kurang jelas? Ini boleh banget, sekali lagi boleh banget nanya instruksi aku yang kurang jelas, karena demi kelancaran teman-teman sendiri dalam mengerjakan games ini. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, waktu diskusi teman-teman itu 8 menit. Tuh, dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit berlalu. Oke, pengumuman. Terjadi pencurian emas, terjadi pencurian emas. Jadi itu ada pencuri yang menyusup kelompok teman-teman dan mencuri 50% emas. Jadi emas ini, semua emas di kelompok akan aku kurangin 50%. Tuh. Nah, ini teman-teman nih, jadi teman-teman udah dikurangin nih emasnya masing-masing 50%. Nah, teman-teman pikir lagi nih strategi apa yang digunakan dengan keterbatasan emas yang dipunya ini. Gitu. Teman-teman bisa dilanjut diskusi lagi sampai waktunya habis. Oke, kita diskusi teman-teman.
mulai untuk menyelesaikan misi ini. Aku beri waktu 10 menit untuk melakukan, untuk mencari barang, untuk menyelesaikan misi B ini gitu. Oke, skip. Oke. Selamat teman-teman udah menyelesaikan misi B ini dan teman-teman selamat dan bisa diselamatkan oleh tim SAR yang ada di ujung sana. Oke, mari kita diskusi. Tadi tuh di games itu kita ada mau sharing nggak gitu strategi apa yang teman-teman gunain buat nyelesain tantangan tersebut gitu kan itu sangat yang tadinya emasnya udah sedikit tambah sedikit ya kan gimana teman-teman menyelesaikan atau punya strategi apa nih itu untuk menyelesaikan misi B ini ada yang mau sharing? Oke. Oke, bagus banget. Strategi teman-teman itu sangat-sangat aku apresiasi. Bagus banget cara teman-teman berstrategi gitu kan. Nah, tapi apa yang mau kita pelajarin sih dari games ini gitu kan. Kalau CDT itu gamesnya pasti punya pembelajaran atau insight-nya. Jadi bukan cuma games doang gitu kan. Nah, games dari eh inti dari games ini itu ada 3 poin pembelajaran. Yang pertama adalah proaktif. Itu teman-teman itu kan tadi kita nggak kita kan membebaskan itu ya teman-teman mau pakai cara apa buat mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan gitu. Aku bebasin teman-teman gitu. Jadi teman-teman proaktif nih memikirkan caranya gimana sih cara mendapatkan barang yang diperlukan gitu kan. Nah sama seperti kuliah. Di kuliah ini kita nggak selalu disuapin dosen atau dikasih PPT atau dikasih materi. Kadang-kadang kita dituntut untuk mencari sendiri gitu. Ini inisiatif sendiri, nyari materi, belajar materi dulu sebelum belajar di kelas. Makanya kita harus proaktif gitu. Terus yang kedua adalah kegigihan. Tadi kan masih teman-teman aku kurangin lagi 50%. Itu kan semakin dikit kan. Jadi teman-teman tuh gigih nih dalam uh, mencari cara gimana caranya bisa mencari barang yang diperlukan itu teman-teman tuh gigih mencari cara mencari mencari apa namanya mencari solusi gimana sih cara nyelesain misi B ini gitu dengan keterbatasan emas yang dipunya. Yang terakhir adalah menghargai proses. Jadi tuh kita di games ini kan kita tuh menilai proses teman-teman mencari ide, proses teman-teman berdiskusi, proses teman-teman menyelesaikan soal emisi ini itu kita menghargai proses gitu, menghargai segala macam bentuk proses untuk menyelesaikan misi B ini. Jadi tidak tidak apa ya, tidak peduli terhadap hasil. Bukan tidak peduli, tapi lebih penting itu prosesnya gitu. Hasil itu bisa tergantung kepada uh, yang maha kuasa kan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi di perkuliahan ini juga kita tuh jangan hanya melihat um, jangan hanya melihat nilaiku kecil banget padahal aku tuh udah berusaha. Tapi teman-teman tetap apresiasi, tetap menghargai usaha teman-teman dalam belajar itu. Jadi mungkin memang belum apa ya, belum ditakdirkan untuk mendapatkan hasil yang teman-teman mau. Tapi teman-teman harus lihat nih, oh iya aku udah berusaha nih, aku udah berproses, aku akan berproses lebih baik lagi gitu. Jadi tadi ada 3, ada proaktif, kegigihan, dan menghargai proses. Oke, tadi kita udah sharing. Nah, ada yang mau sharing-sharing lagi nggak nih? Hambatan apa aja yang teman-teman rasain mungkin tadi selama main games? Atau ada lagi yang mau banyak pendapat terkait games itu? Oke, jadi apa yang kita pelajarin di academic adjustment ini? Ya kita yang pertama kan mau kita yang pertama belajar tentang bagaimana kita tuh harus memiliki tujuan yang terarah dari game I'm Survivor itu. Dan kita mempunyai tujuan yang terarah untuk
em, memudahkan kita merencanakan tindakan selanjutnya gitu. Dan dalam merumuskan tujuan itu untuk membuat tujuan terarah, kita membutuhkan metode, salah satu metodenya adalah SMART Goals. Tadi kita udah belajar SMART Goals. Itu membantu kita untuk merumuskan tujuan yang terarah agar kita bisa lebih mantap untuk merencanakan tindakan-tindakannya. Nah, di dalam apa ya? Di dalam mencapai tujuan tersebut ada prosesnya. Maka kita tadi masuk ke proses is a long journey, dan di dalam proses itu kita membutuhkan tiga poin pembelajar, 3 poin ya. Yang pertama adalah proaktif, terus yang kedua ada gigih untuk mengusahakan tujuan tersebut. Yang ketiga itu menghargai proses dari setiap pencapaian tujuan. Gitu. Dan tidak ITB kalau tidak ada oleh-oleh. Jadi, besok, untuk besok ya, teman-teman tuh berikan pendapat dulu mengenai first impression tentang ITB. Kumpulkan jawaban di EduNext. Ya. Jadi itu first impression tentang ITB, teman-teman tuh sharing. Pas dengar kata ITB, apa sih yang terlintas? Apakah wibu? Sarang wibu? Ya. Apakah mata pelajarannya susah, atau apakah dosennya galak, atau apakah OSKM yang menyenangkan gitu, atau apa ya, banyak program yang bagus gitu ya. Berarti teman-teman bisa mengeluarkan apapun first impression tentang ITB dan mengumpulkan jawaban di EduNext gitu. Kalau first impression tentang ITB ya, kalau aku sendiri sih ini sarang wibu. Dan aku berpikir kayak ITB kan sarang wibu gitu. Oke, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan rangkaian CDT pada CDT 1 pada day pertama hari ini gitu. Jadi terima kasih atas antusias dan semangat teman-teman dalam menjalani CDT 1 di day pertama hari ini. Nah, aku sebagai trainer meminta maaf atas kekurangan aku dalam menemani teman-teman belajar pada hari ini gitu. Dan apa tadi ya? Dan terima kasih ya, terima kasih lagi udah mau hadir di CDT 1 day 1. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan sebelum kita tutup, tidak afdol kalau kita tidak tagline. Jadi kita bakal tagline dulu, teman-teman di Mohon Berdiri untuk melaksanakan tagline. Jadi teman-teman masih ingat kan tagline CDT? Mungkin ada yang tadi baru dikasih tahu, masuk udah lupa kalian. Oke, jadi kalau aku bilang CDT ITB 2024, teman-teman menjawab dengan gestur siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, jadi tadi ya aku ulangin ya. Kalau aku bilang CDT ITB 2024, teman-teman menjawab siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, kita mulai tagline. CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Yeay! Oke teman-teman, sampai jumpa di hari selanjutnya. Siapkan semangat terbaiknya untuk menghadapi Day 2 CDT 1 ITB 2024. Sebagai trainer, aku pamit undur diri untuk sesi 1, untuk day 1 kali ini. Dadah!